Perjalanan tobat ahli maksiat menjadi wali Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang ahli maksiat yang akhirnya menemukan hidayah untuk kembali ke jalan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usai bertobat, ia dikenal sebagai wali Allah yang doanya mustajab. Sosok tersebut adalah Utbah Al-Ghulam. Di kalangan sufi, Utbah Al-Ghulam adalah sosok yang zuhud, ahli ibadah, dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum terkenal menjadi ahli ibadah yang saleh, Utbah Al-Ghulam termasuk golongan fasik dan pendurhaka. Ia gemar berbuat maksiat. Namun, hal ini berubah 180 derajat saat ia menghadiri majelis ilmu Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri memberi sebuah nasihat yang menyentuh hati sehingga para jemaah menangis. Ada salah seorang pemuda di kalangan mereka berdiri dan berkata, "Wahai mukmin yang paling bertakwa, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima tobat dan doa orang fasik dan pendurhaka seperti saya apabila saya berdoa dan bertobat?" Hasan Al-Basri menjawab, "Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima tobat daripada kefasikan dan kedurhakaan kamu." Utbah Al-Ghulam yang mendengar perkataan itu wajahnya seketika pucat dan tubuhnya menggigil. Tiba-tiba ia menjerit dan jatuh pingsan. Ketika siuman, Hasan Al-Basri mendekatinya dan membacakan sebuah bait syair. Utbah Al-Ghulam lantas menjerit sekuat tenaga dan kembali pingsan. Saat siuman, ia berkata, "Syaikh, apakah Tuhan yang Maha Pengasih akan menerima tobat orang tercela seperti saya?" Hasan Al-Basri menjawab, "Adakah yang menerima tobat hamba yang berperangai kasar selain Tuhan yang Maha Pelindung?" Utbah Al-Ghulam kemudian mengangkat kepalanya dan menadahkan tangannya sambil berdoa 3 kali. Dalam doa pertama ia meminta, "Tuhanku, jikalau Engkau menerima tobatku dan mengampuni dosa-dosaku, muliakan aku dengan pemahaman dan hafalan sehingga aku dapat menghafal setiap ilmu dan ayat Al-Quran yang aku dengar." Kemudian, dalam doa kedua ia berkata, "Tuhanku, muliakan aku dengan suara yang indah sehingga setiap orang yang mendengar bacaanku akan bertambah kelembutan kalbunya walaupun kalbu itu sudah mengeras." Dalam doa ketiga, Utbah Al-Ghulam mengucapkan, "Tuhanku, muliakan aku dengan rezeki yang halal dan berikan aku rezeki dari arah yang tak disangka-sangka." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan semua doa Utbah Al-Ghulam. Ia pun menjadi sosok yang kuat hafalannya dan semakin bertambah pemahamannya. Setiap orang yang mendengarkan bacaan Al-Qur'annya langsung bertobat. Ia juga mendapat semangkuk roti dan kuah dalam rumahnya tanpa diketahui siapa yang meletakkannya. Hal ini terjadi hingga Utbah Al-Ghulam meninggal dunia. Dari kisah tersebut, menjadi bukti bahwa tidak ada seorang pun yang terlalu jauh untuk kembali kepada Allah. Kisahnya menginspirasi banyak orang untuk berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.